Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama Andika. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika peminatan di kelas 10. Dan di video ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Tapi jangan lupa sebelum menyaksikan videonya, diaktifkan dulu tombol loncengnya dan pastikan kamu sudah mensubscribe channel ini ya. Dan kalau mau ada pertanyaan silakan aja diberikan di kolom komentar. Nah, ayo kita mulai pelajaran kita tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan, kita bahas dulu tentang persamaan eksponensial. Yang pertama, itu bentuknya adalah A berpangkat fx sama dengan A berpangkat p, sehingga fx sama dengan p. Dengan syaratnya apa? A-nya itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, contohnya di sini adalah 4 berpangkat X sama dengan 8. Nah, coba diperhatikan. Di sini bilangan pokoknya berbeda ya. Sedangkan di syarat awalnya, di sini bilangan pokoknya harus sama, A. Maka untuk menyelesaikannya, maka harus kita samakan bilangan pokoknya menjadi 2. 2 berpangkat 2 dipangkatkan X sama dengan 2 berpangkat 3, sehingga jadinya adalah 2X sama dengan 3 ya. Kenapa di sini menjadi 2X sama dengan 3? Karena di sini bilangan pokoknya kan sudah sama-sama 2. Jadi bilangan pokoknya kita hilangkan, kita perhatikan pangkatnya saja. Pangkatnya di sini berapa? 2X setelah sama dengan 3 ya. Sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 3/2 ya. Jadi X sama dengan 3/2. Berikutnya soal yang kedua atau yang B, itu diketahui 3 berpangkat X dikali 2 berpangkat 2Y itu sama dengan 27, dan 2 berpangkat X dikali 4 berpangkat negatif Y sama dengan 1/8. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Maka kita uraikan satu-satu persamaannya. Di sini ada persamaan 1, yaitu 3 berpangkat X dikali 9 berpangkat 2Y sama dengan 27. Ini persamaan 1. Dan persamaan keduanya adalah 2 berpangkat X dikali 4 berpangkat negatif Y sama dengan 1/8. Nah, kita selesaikan persamaan satunya terlebih dahulu. Kita samakan bilangan pokoknya menjadi 3 ya. Sehingga dia menjadi 3 berpangkat X dikali 3 berpangkat 2 dipangkatkan 2Y sama dengan 3 berpangkat 3. Dan persamaan kedua kita jadikan bilangan pokoknya sama menjadi 2 ya, yaitu 2 berpangkat X dikali 2 berpangkat 2 dipangkatkan negatif Y sama dengan 2 berpangkat negatif 3. Oke, kita kembali ke persamaan pertama. Ini dia persamaan pertamanya, kita selesaikan ya, sehingga dia menjadi 3 berpangkat X dikali 3 berpangkat 4Y sama dengan 3 berpangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita mendapatkan X tambah 4Y sama dengan 3. Di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Lalu di sini kenapa tambah? Karena ingat sifat eksponensial, kalau dia kali pangkat kita jumlahkan. Nah, yang kedua, kita jadikan 2 berpangkat X dikali 2 berpangkat negatif 2Y sama dengan 2 berpangkat negatif 3. Di sini bilangan pokoknya sudah sama 2 semuanya, sehingga menjadi X dikurang 2Y sama dengan negatif 3. Dan ini menjadi persamaan keempat. Langkah berikutnya, kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Ya, ini dia persamaan 3, ini persamaan 4-nya. Nah, ingat kita mau mengeliminasi. Yang paling sederhana kita eliminasi adalah X. Karena nilai X-nya sama-sama positif, maka kita lakukan operasi pengurangan ya. Tapi kalau satu positif negatif, maka kita lakukan operasi penjumlahan. Kita kurangkan sehingga hasilnya menjadi 6Y sama dengan 6. Kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 1. Dapat nilai Y-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke persamaan 4. Maunya ke persamaan 3 juga boleh, hasilnya akan sama, sehingga kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1. Nah, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx, sehingga fx sama dengan gx. Berarti di sini pangkatnya berbentuk fungsi kedua-duanya ya. Contohnya adalah 9 berpangkat x dikurang 1 sama dengan 1/3 berpangkat 4x dikurang 1. Ingat, untuk menyelesaikan soal ini harus kita samakan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berapa? 3 ya. Sehingga kita dapatkan 3 berpangkat 2 dipangkatkan x kurang 1 sama dengan 3 berpangkat negatif 1 dipangkatkan 4x dikurang 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3 berpangkat 2x dikurang 2 sama dengan 3 berpangkat negatif 4x ditambah 1. Bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja, dan kita mendapatkan nilai x-nya sama dengan setengah ya. Jadi nilai x-nya sama dengan setengah. Yang B-nya
yaitu di sini bilangan pokoknya pertama 100 berpangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 berpangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Maka kita samakan bilangan pokoknya menjadi 10 ya. Sehingga kita dapatkan 10 kuadrat dipangkatkan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 berpangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Lalu kita kalikan duanya ke masing-masing bilangan di sini ya, di pangkatnya, sehingga 2 dikali x kuadrat menjadi 2x kuadrat dikurang 6x, dari mana 2 dikali negatif 3 6x, 2 dikali negatif 4 jadi negatif 8 ya. Bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja, sehingga 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 8 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kita pindah ruaskan sisi di sebelah kanan ke sisi sebelah kiri sehingga membentuk kepersamaan kuadrat ya. Langsung kita kurangkan, kita lakukan operasi pengurangan di sini sehingga hasilnya adalah x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini berapa faktornya? Ayo coba dilihat dulu berapa faktornya. Dikalikan mendapatkan negatif 5, dijumlahkan mendapatkan negatif 4. Berarti negatif 5 dikali 1 ya. Berarti x dikurang 5, x ditambah 1. Kita uraikan satu-satu. X dikurang 5 sama dengan 0 sehingga x sama dengan 5. Atau x ditambah 1 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan negatif 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1,5. Bentuk ketiga yaitu A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx. Di sini pangkatnya sama tetapi bilangan pokoknya berbeda. Syaratnya apa? A dan B lebih dari 0 dan A, B tidak boleh sama dengan 1 sehingga fx-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi ini contohnya adalah 9 berpangkat 2x dikurang 6 sama dengan 5 berpangkat 2x dikurang 6. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda tapi bentuk fungsi pangkatnya sama, maka fx sama dengan 0. Berarti 2x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti hasilnya kita dapatkan x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 ya. Dan ingat pakai kurung kurawal. Ini kurung kurawalnya hilang-hilang, harap dimaklumi ya. Berikutnya adalah 9 berpangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 5 berpangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama ya. Agar hasilnya sama, maka kita jadikan x kuadrat dikurang x dikurang 2 itu sama dengan 0. Maka kita ambil x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk fungsi kuadrat. Difaktorkan sehingga mendapatkan x kurang 2 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Dan x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Atau x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1,2. Nah, bentuk yang keempatnya ini agak perlu konsentrasi ya, dimana bentuk yang keempat itu adalah hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx. Berarti di sini ada 3 fungsi ya, ada 3 fungsi tapi fungsi bilangan pokoknya itu sama ya sebagai hx. Nah, apabila ketemu soal seperti ini, ketemu soal dalam bentuk seperti ini, ada kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah fx sama dengan gx, yang kedua hx itu sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan negatif 1 tetapi dia memiliki syarat, yaitu syaratnya fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, yang keempat hx sama dengan 0, syaratnya apa? Fx dan gx sama-sama positif. Contohnya adalah x dikurang 4 berpangkat 4x sama dengan x dikurang 4 berpangkat 1 ditambah 3x. Nah, ini kan bentuk hx-nya adalah x dikurang 4, fx-nya adalah 4x, dan gx-nya adalah 1 ditambah 3x. Nah, yang pertama apa? Kemungkinan penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Berarti 4x sama dengan 1 ditambah 3x, sehingga kita dapatkan x sama dengan 1. Yang kedua adalah hx sama dengan 1. Hx-nya berapa? X dikurang 4. Berarti x dikurang 4 sama dengan 1 sehingga x sama dengan 5. Bentuk yang ketiga adalah hx sama dengan negatif 1. Untuk hx sama dengan negatif 1 itu adalah x dikurang 4 sama dengan negatif 1 sehingga x sama dengan 3. Dan ingat di sini ada syaratnya. Syaratnya apa?
X sama dengan 3 ini berlaku apabila Fx dan Gx-nya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Berarti Fx sama dengan 4x. Untuk Fx sama dengan 4x, maka kita ganti menjadi F3 sama dengan 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. Syarat yang kedua adalah Gx sama dengan 1 ditambah 3x, dan ini harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita ganti Gx-nya menjadi 3, berarti 1 ditambah 3 kali 3 hasilnya adalah 10. Ini sama-sama genap ya, karena sama-sama genap maka syarat ini terpenuhi. Maka Hx sama dengan negatif 1 yang X-nya sama dengan 3 itu bisa kita gunakan sebagai penyelesaian. Nah, yang keempat, X dikurang 4 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 4. Nah, dari X sama dengan 4 ini kita kembalikan ke syaratnya tadi. Apa syaratnya? Fx dan Gx sama-sama positif. Harus sama-sama positif ya. Nah, berarti syaratnya itu adalah Fx sama dengan 4x sehingga F4 sama dengan 4 dikali 4, F-nya sama dengan 16. Nah, berikutnya Gx sama dengan 1 ditambah 3x sehingga F4 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 4, hasilnya adalah 13. Nah, kita tidak memperhatikan di sini genap ganjil, yang kita perhatikan di sini adalah positif. Di sini positif 16, di sini positif 13. Berarti sama-sama positif, berarti syarat ini terpenuhi. Sehingga untuk Hx sama dengan 0 yang hasilnya adalah X sama dengan 4 terpenuhi juga atau memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 ini, 5, 3, dan 4. Maka kita susun berurut ya, 1, 3, 4, 5. Ini adalah bentuk keempat. Bentuk kelima yaitu Fx berpangkat Hx sama dengan Gx berpangkat Hx. Di sini ada beberapa kemungkinan penyelesaian yang bisa kita temui. Yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 0, tetapi memiliki syarat Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 berpangkat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 3 berpangkat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Berarti di sini fungsi bilangan pokoknya berbeda tetapi fungsi pangkatnya sama, yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, maka kemungkinan penyelesaiannya yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Fx-nya berapa? X kuadrat dikurang 5x ditambah 9 dan Gx-nya adalah 2x ditambah 3. Kita pindah ruaskan 2x tambah 3 ke bagian kiri sehingga membentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini harus kita faktorkan. Berapa faktornya? Dikalikan hasilnya positif 6, dijumlahkan hasilnya negatif 7. Hasilnya adalah X dikurang 6, X dikurang 1 sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai X-nya 6 atau X-nya sama dengan 1. Nah, penyelesaian yang kedua adalah Hx sama dengan 0 dengan syaratnya apa? Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, di soal ini Hx-nya adalah X kuadrat dikurang 4x ditambah 3 ya. Sehingga x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari faktornya, dikalikan hasilnya positif 3 dijumlahkan hasilnya negatif 4 adalah negatif 1 dikali negatif 3. Berarti x kurang 3, x kurang 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Nah, di sini kita uji nih satu-satu. Untuk Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Untuk F3 itu sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Lalu F1-nya sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Nah, untuk F3 berarti kita ganti x-nya di sini dengan 3. Berarti 3 kuadrat 9. 9 tambah 9 18. Dikurang 5 dikali 3 negatif 15. Hasilnya berapa? 3 ya. Dan 3 itu tidak sama dengan 0. Ya, 3 itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk F1 itu hasilnya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Kita ganti x-nya dengan 1. 1 kuadrat 1 dikurang 5 dikali 1 negatif 4. Negatif 4 ditambah 9 hasilnya 5. Dan itu tetap tidak sama dengan 0 ya. Berarti yang Fx-nya diakui nih. Nah, coba kita lihat dulu nih Gx-nya. Dia syaratnya apa? Fx dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada salah satu saja yang sama dengan 0 berarti ini hangus langsung ya.
Nah, yang ke bentuk berikutnya adalah Gx sama dengan 2x ditambah 3. Berarti kita cari dulu G3, lalu kita cari juga G1. Untuk G3 itu masih tidak sama dengan 0 ya, karena 2 dikali 3 6 ditambah 3 9. Untuk yang X-nya sama dengan 1 ya, G1-nya, maka 2 dikali 1 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan itu tidak sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah 1 3 1 6. Karena di sini 1 sama 1, maka kita ambil 1 saja, 1,3,6 ya. Ingat itu ada kurung awalnya tapi nggak keluar di video ini ya. Nah, yang keenam, bentuk yang keenam adalah A dikali A berpangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B dikali A berpangkat fx ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Lalu A besar, B besar, C besarnya itu adalah elemen dari bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian ini, maka langkah pertama kita lakukan proses pemisalan. Kita misalkan A berpangkat fx itu sama dengan P. Apakah harus P? Tidak, terserah. Tapi di video ini Bapak mengambil sama dengan P. Maka akan menjadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan nilai P-nya, maka kita kembalikan ke pemisalan sehingga diperolehlah nilai X-nya. Contohnya di sini adalah 2 berpangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 berpangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Ingat, kita uraikan pangkatnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini 2 dikali 2 berpangkat x dipangkatkan 2 ditambah 2 berpangkat x dikurang 3. Nah, 2 ini dari mana? Mungkin ada bertanya-tanya, 2 ini dari mana? Ingat, di sini kan tambah 1. Tambah 1 itu berarti dikali 2 ya. Kenapa kita kali 2? Karena di sini kan bilangan pokoknya 2, maka dia 2 berpangkat 1 kan 2 gitu. Berarti 2 dikali 2 berpangkat x dipangkatkan 2 ditambah 2 berpangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita misalkan 2 berpangkat x sama dengan P, maka persamaan ini menjadi 2P kuadrat ditambah P dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2P ditambah 3P dikurang 1 sama dengan 0, sehingga P yang pertama kita dapatkan adalah negatif 3/2. P yang kedua adalah 1. Nah, lalu ini kan P-nya. Kita kan diminta untuk menentukan nilai X-nya ya. Kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Maka kita kembalikan ke persamaan awalnya. Persamaan awalnya apa? 2X sama dengan P ya. Nah, kita gantilah P-nya itu menjadi 2 berpangkat X, sehingga 2 berpangkat X sama dengan negatif 3/2 ada? Nggak ada ya, berarti ini tidak ada. Bentuk yang kedua adalah P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2 berpangkat X sama dengan 1, sehingga ini sama dengan 2 berpangkat X sama dengan 2 berpangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1, sehingga X-nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, bukan kosong ya, itu 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Oke. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Nah, sifat dari pertidaksamaan eksponensial itu, yang pertama, jika A-nya lebih dari 1, maka A berpangkat X kurang dari A berpangkat Y menjadi, kita perhatikan saja langsung pangkatnya, maka X kurang dari Y gitu ya. Ingat, kalau dia lebih dari 1, kalau tandanya di sini kurang, di sini tetap kurang. Kalau di sini lebih, di sini menjadi lebih. Kalau di sini kurang sama, di sini menjadi kurang sama. Lebih sama, di sini menjadi lebih sama juga. Nah, bentuk yang kedua, jika A lebih dari 0, kurang dari 1. A ini lebih dari 0, tetapi A kurang dari 1, maka A berpangkat X kurang dari A berpangkat Y. Bilangan pokoknya sudah sama, maka lihat pangkatnya, maka X-nya lebih dari Y. Ketika dia kurang di sini menjadi lebih. Nah, ketika dia lebih di sini, maka dia penyelesaiannya menjadi kurang. Ketika di sini kurang sama, maka penyelesaiannya menjadi lebih sama. Kalau di sini lebih sama, maka di sini menjadi kurang sama, ya. Contohnya adalah 3 berpangkat X kurang dari 1. Nah, ingat kalau 1 itu bilangan pokoknya di sini 3, maka adalah 3 berpangkat 0. Maka 3 berpangkat X kurang dari 3 berpangkat 0, sehingga X kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 0, X elemen bilangan real. Kenapa himpunan penyelesaiannya berbeda? Ya, karena di sini merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Seperti ini proses penulisannya. Dan yang kedua,
Atau yang B, 3 berpangkat 5x dikurang 1 kurang sama dengan 27 berpangkat x ditambah 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menyamakan bilangan pokoknya. Di sini 3, di sini 27, kita samakan bilangan pokoknya menjadi 3 ya, menjadi 3 berpangkat 5x dikurang 1 kurang sama dengan 3 berpangkat 3 dikali x ditambah 3 ya. Kita kalikan sehingga kita dapat nilainya seperti ini. Bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil pangkatnya langsung sehingga 5x dikurang 1 kurang sama dengan 3x ditambah 9. Oke. Di sini kita dapatkan 2x kurang sama dengan 10 ya. Langsung saja kita uraikan sehingga x-nya kurang sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang sama dengan 5, x elemen bilangan real. Nah, untuk soal yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah setengah berpangkat 2x kurang sama dengan 1/4 berpangkat 4x ditambah 6. Nah, sama-sama kita samakan bilangan pokoknya. Di situ kita jadikan bilangan pokoknya berapa? Kita jadikan setengah saja ya. Menjadi 1/2 berpangkat 2x kurang sama dengan 1/2 berpangkat 8x ditambah 12 ya. Nah, ingat ya, karena di sini bilangan pokoknya kurang dari 0, maka kalau di sini kurang sama, tandanya berubah menjadi lebih sama. Jadi 2x lebih sama 8x ditambah 12, jadi negatif 6x lebih sama dari 12. Nah, ingat di sini kan di x ini kan tidak boleh bertanda negatif. X ini tidak boleh bertanda negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1, tanda berubah menjadi 6x kurang sama dengan negatif 12 sehingga x kurang sama jadi dari negatif 2. Sehingga x kurang sama negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang sama negatif 2, x elemen bilangan real. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham coba dilihat lagi. Tapi kalau masih belum paham silahkan tinggalkan komentarnya. Nanti akan dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.